Pernahkah Anda masuk ke rumah kaca di pagi musim dingin dan menemukan tanaman kesayangan Anda layu, membeku, padahal Anda sudah merasa melindunginya? Anda tidak sendirian. Banyak orang berpikir rumah kaca adalah benteng ajaib melawan dingin. Tapi seringkali, pilihan material yang salah justru mengubahnya menjadi perangkap es. Hari ini, kita akan memberikan vonis akhir dalam perdebatan abadi. Rumah kaca-kaca melawan polikarbonat, khusus untuk musim dingin. Mana yang benar-benar melindungi? Mana yang justru menguras kantong Anda dengan biaya pemanasan? Dan yang terpenting, apa yang harus Anda lakukan sekarang dengan rumah kaca yang sudah Anda miliki? Tetap di sini, karena kami akan membongkar semua rahasianya yang mungkin akan mengubah cara Anda berkebun selamanya. Sebelum kita masuk ke pertempuran material, mari kita pahami dulu mengapa pilihan ini begitu krusial saat musim dingin tiba. Musim dingin bukan hanya tentang suhu rendah. Ini tentang 3 musuh utama bagi tanaman di dalam rumah kaca. Pertama, kurangnya cahaya matahari. Kedua, kehilangan panas yang drastis saat malam hari. Dan ketiga, kelembapan berlebih yang menyebabkan penyakit jamur. Material rumah kaca Anda adalah garis pertahanan pertama melawan ketiga ancaman ini. Kaca dan polikarbonat memiliki sifat yang sangat berbeda dalam menghantarkan cahaya, menahan panas, dan mengelola kondensasi. Memahami perbedaan mendasar inilah yang akan menjadi kunci untuk memilih pemenang dalam pertarungan musim dingin ini, dan juga kunci untuk menyelamatkan tanaman Anda dari bencana. Mari kita mulai dengan sang klasik, rumah kaca-kaca. Keunggulan utamanya yang tak terbantahkan adalah transmisi cahaya. Kaca memiliki kejernihan optik yang hampir sempurna, memungkinkan sekitar 90% cahaya matahari masuk tanpa halangan. Di musim dingin, ketika setiap foton cahaya sangat berharga bagi proses fotosintesis, ini adalah keuntungan besar. Tanaman Anda akan mendapatkan spektrum cahaya alami yang paling murni dan intensitas maksimal yang bisa ditawarkan oleh matahari yang malu-malu. Jika Anda menanam tanaman yang sangat haus cahaya atau memulai bibit di akhir musim dingin untuk persiapan musim semi, kejernihan kaca ini bisa menjadi faktor penentu antara tanaman yang tumbuh kerdil dan tanaman yang tumbuh subur dan kuat. Tidak ada material lain yang bisa menandingi kejernihan dan kualitas cahaya yang diberikan oleh kaca. Namun, di balik keindahan cahayanya, tersembunyi kelemahan terbesar kaca di musim dingin, isolasi yang buruk. Kaca adalah konduktor panas yang relatif baik, yang berarti ia sangat cepat melepaskan panas yang berharga dari dalam rumah kaca ke udara luar yang dingin. Bayangkan ini seperti jendela berlapis tunggal di rumah Anda. Begitu pemanas Anda mati, ruangan akan cepat menjadi dingin. Hal yang sama terjadi di dalam rumah kaca-kaca. Panas yang terkumpul di siang hari akan hilang dengan cepat begitu matahari terbenam. Ini berarti Anda harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pemanasan jika ingin menjaga suhu tetap stabil di malam hari. Kehilangan panas ini bukan hanya masalah biaya, tapi juga bisa menyebabkan fluktuasi suhu ekstrem yang membuat tanaman stres dan rentan terhadap penyakit. Masalah berikutnya yang sering menghantui pemilik rumah kaca-kaca adalah kondensasi. Karena permukaan kaca sangat dingin di malam hari, uap air dari udara hangat di dalam akan mengembun menjadi tetesan air di permukaan bagian dalam kaca. Ini bukan sekadar pemandangan yang mengganggu. Tetesan air ini bisa jatuh ke daun tanaman, menciptakan lingkungan yang lembab dan sempurna bagi jamur dan penyakit seperti embun tepung atau busuk akar untuk berkembang biak. Selain itu, lapisan air ini juga dapat sedikit mengurangi transmisi cahaya di pagi hari. Mengelola kondensasi di rumah kaca-kaca memerlukan sistem ventilasi yang sangat baik dan sirkulasi udara yang konstan, yang lagi-lagi bisa menambah biaya operasional Anda selama musim dingin. Bagaimana dengan kekuatan strukturalnya? Kaca, terutama kaca tempered yang digunakan untuk rumah kaca, sebenarnya cukup kuat. Ia bisa menahan angin kencang dengan baik jika dipasang pada rangka yang kokoh. Namun, masalah muncul saat berhadapan dengan beban salju yang tebal dan berat, atau benturan dari benda keras seperti hujan es atau dahan pohon yang patah. Kaca bersifat rapuh. Jika batas kekuatannya terlampaui, ia akan pecah berkeping-keping, menciptakan situasi berbahaya dan perbaikan yang mahal. Ini adalah risiko yang perlu dipertimbangkan, terutama jika Anda tinggal di daerah dengan musim dingin yang ekstrim dan sering turun salju lebat atau badai es. Keamanan dan potensi biaya perbaikan adalah faktor penting dalam pertimbangan ini. Di sisi lain, tidak ada yang bisa menyangkal estetika dan umur panjang dari rumah kaca-kaca.
Tampilannya yang elegan dan klasik bisa menjadi fitur indah di taman manapun. Selain itu, kaca tidak akan menguning atau menjadi keruh seiring waktu akibat paparan sinar ultraviolet. Tidak seperti beberapa jenis plastik. Sebuah rumah kaca-kaca yang dirawat dengan baik dapat bertahan selama puluhan tahun, bahkan seumur hidup, tanpa kehilangan kejernihannya. Jadi, jika Anda memandangnya sebagai investasi jangka panjang dan mementingkan penampilan, kaca menawarkan nilai yang tidak lekang oleh waktu. Ini adalah pilihan warisan, sebuah struktur permanen yang akan melayani generasi pekebun di keluarga Anda. Sekarang mari kita beralih ke penantangnya, polikarbonat. Keunggulan terbesar polikarbonat, terutama jenis dinding ganda atau twin wall, adalah kemampuannya dalam isolasi. Struktur sarang lebahnya menciptakan kantong-kantong udara yang berfungsi sebagai penghalang termal yang sangat efektif. Kantong udara ini secara signifikan mengurangi kehilangan panas, menjaga suhu di dalam rumah kaca, tetap lebih hangat dan stabil lebih lama setelah matahari terbenam. Ini seperti mengganti jendela berlapis tunggal Anda dengan jendela berlapis ganda. Hasilnya, biaya pemanasan yang jauh lebih rendah dan lingkungan yang tidak terlalu stres bagi tanaman Anda. Untuk iklim yang sangat dingin, kemampuan isolasi superior dari polikarbonat seringkali menjadi faktor penentu utama. Namun, isolasi yang hebat ini datang dengan konsekuensi pada cahaya. Polikarbonat tidak sejernih kaca. Ia mendifusikan atau menyebarkan cahaya yang masuk. Transmisi cahayanya biasanya sekitar 80%, sedikit lebih rendah dari kaca. Difusi ini sebenarnya memiliki keuntungan. Ia menyebarkan cahaya secara lebih merata ke seluruh bagian tanaman, mengurangi bayangan dan mencegah daun teratas terbakar. Namun, di musim dingin yang temaram, pengurangan intensitas cahaya sebesar 10 hingga 20% ini bisa menjadi signifikan. Beberapa tanaman yang sangat membutuhkan cahaya mungkin akan sedikit kesulitan. Jadi, ada pertukaran di sini. Anda mendapatkan retensi panas yang lebih baik dengan sedikit mengorbankan intensitas cahaya. Dalam hal pengelolaan kelembapan, polikarbonat seringkali lebih unggul. Karena sifat isolasinya yang lebih baik, permukaan bagian dalam panel polikarbonat tidak akan sedingin permukaan kaca. Ini berarti lebih sedikit uap air yang akan mengembun di permukaannya. Beberapa panel polikarbonat bahkan dilengkapi dengan lapisan anti-tetes khusus yang membuat air kondensasi mengalir ke samping sebagai lembaran tipis, bukan menetes ke bawah. Ini secara drastis mengurangi risiko penyakit jamur yang disebabkan oleh tetesan air pada daun tanaman. Lingkungan di dalam rumah kaca polikarbonat cenderung lebih kering dan lebih mudah dikendalikan selama musim dingin yang lembab. Ketika berbicara tentang daya tahan, polikarbonat adalah juaranya. Material ini hampir tidak bisa dipecahkan. Ia bisa menahan benturan keras dari hujan es, bola yang salah tendang, atau dahan pohon yang jatuh tanpa retak atau pecah. Kekuatan ini juga berlaku untuk beban salju. Fleksibilitasnya memungkinkan ia menahan beban berat dengan lebih baik daripada kaca yang kaku. Bagi siapapun yang tinggal di wilayah dengan cuaca musim dingin yang tidak dapat diprediksi, ketenangan pikiran yang ditawarkan oleh daya tahan polikarbonat ini sangat berharga. Anda tidak perlu khawatir tentang kerusakan katastrofik setiap kali ada ramalan badai. Namun, polikarbonat juga memiliki musuh bebuyutannya sendiri, sinar ultraviolet atau UV. Seiring waktu, paparan sinar matahari yang terus-menerus dapat merusak lapisan pelindung UV pada panel polikarbonat. Akibatnya, panel bisa mulai menguning, menjadi rapuh, dan kehilangan kejernihan serta transmisi cahayanya. Sebagian besar panel berkualitas tinggi datang dengan garansi 10 tahun terhadap kerusakan UV. Tetapi setelah itu, kinerjanya mungkin akan menurun. Tidak seperti kaca yang keindahannya abadi, rumah kaca polikarbonat mungkin memerlukan penggantian panel setelah 1 atau 2 dekade untuk mempertahankan kinerja optimalnya. Ini adalah biaya jangka panjang yang harus diperhitungkan. Jadi, mari kita adu langsung keduanya dalam hal retensi panas. Bayangkan Anda memiliki 2 cangkir kopi panas. Satu terbuat dari kaca tipis, yang lain adalah gelas termos berdinding ganda. Mana yang akan tetap panas lebih lama? Tentu saja termos. Itulah perbandingan paling sederhana antara rumah kaca-kaca dan polikarbonat dinding ganda. Di malam yang dingin, rumah kaca-kaca akan kehilangan panasnya dengan cepat, sementara rumah kaca polikarbonat akan menahannya lebih lama, menciptakan lingkungan yang lebih stabil.
Jika efisiensi energi dan pengurangan biaya pemanasan adalah prioritas utama Anda, polikarbonat jelas memenangkan ronde ini dengan telak. Sekarang, pertarungan kualitas cahaya. Di sini, kaca mengambil kembali keunggulannya. Bayangkan berdiri di bawah sinar matahari musim dingin yang cerah. Cahaya itu terasa tajam dan langsung. Itulah yang didapatkan tanaman di bawah kaca. Sekarang bayangkan hari yang sedikit berawan. Cahayanya lebih lembut, lebih tersebar. Itulah efek polikarbonat. Meskipun cahaya yang tersebar baik untuk mencegah daun terbakar, intensitas totalnya lebih rendah. Di tengah musim dingin, ketika matahari berada di posisi rendah dan hari-hari pendek, setiap persen intensitas cahaya sangat berarti. Untuk pertumbuhan optimal, terutama untuk tanaman berbunga atau berbuah, cahaya langsung berkualitas tinggi dari kaca seringkali lebih disukai. Mari kita bicara tentang uang. Dari segi biaya awal, polikarbonat seringkali lebih murah daripada kaca, baik dari segi material maupun biaya pemasangan karena lebih ringan dan tidak mudah pecah. Namun, ini hanyalah awal dari cerita. Jika Anda tinggal di iklim dingin, penghematan biaya pemanasan dengan polikarbonat bisa sangat besar dari tahun ke tahun. Penghematan ini dapat dengan mudah menutupi perbedaan biaya awal dalam beberapa musim saja. Di sisi lain, kaca adalah pembelian sekali seumur hidup, sementara panel polikarbonat mungkin perlu diganti setelah 10 hingga 15 tahun. Jadi, ini adalah pilihan antara investasi awal yang lebih tinggi dengan biaya operasional yang lebih tinggi, kaca, atau investasi awal yang lebih rendah dengan biaya operasional yang lebih rendah tetapi potensi biaya penggantian di masa depan, polikarbonat. Jadi, apa vonis akhirnya untuk iklim yang benar-benar dingin, dengan salju dan suhu beku yang berkepanjangan? Untuk fungsionalitas murni dan efisiensi, polikarbonat dinding ganda adalah pemenangnya. Kemampuan isolasinya yang superior akan secara dramatis mengurangi biaya pemanasan Anda, melindungi tanaman dari fluktuasi suhu yang mematikan, dan daya tahannya memberikan ketenangan pikiran selama badai musim dingin. Meskipun ada sedikit pengorbanan dalam transmisi cahaya, manfaat dalam retensi panas dan pengurangan kondensasi jauh lebih besar daripada kerugiannya di lingkungan yang keras. Untuk berkebun sepanjang tahun di iklim dingin, polikarbonat adalah pilihan yang paling praktis dan ekonomis. Namun, bagaimana jika Anda tinggal di iklim yang lebih sejuk, di mana musim dingin berarti hari-hari yang dingin dan hujan, bukan salju dan es tebal? Disinilah kaca dapat bersinar. Dalam skenario ini, kehilangan panas tidak se-ekstrem itu, sehingga biaya pemanasan tambahan mungkin tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, memaksimalkan setiap ons cahaya matahari yang tersedia selama hari-hari musim dingin yang kelabu menjadi prioritas utama. Transmisi cahaya superior dari kaca akan memberikan keunggulan signifikan bagi tanaman Anda. Ditambah lagi dengan umur panjang dan keindahan estetikanya, rumah kaca-kaca bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk iklim musim dingin yang lebih ringan. Baiklah, sekarang bagian yang paling penting. Apa yang harus dilakukan dengan rumah kaca yang sudah Anda miliki? Jika Anda memiliki rumah kaca-kaca, prioritas nomor 1 Anda adalah isolasi. Trik paling efektif dan terjangkau adalah menggunakan bubble wrap atau plastik gelembung hortikultural. Lapisi seluruh permukaan bagian dalam kaca dengan bubble wrap. Ini menciptakan lapisan udara isolasi, mirip dengan efek polikarbonat dinding ganda, dan dapat mengurangi kehilangan panas hingga 50%. Ini adalah perubahan kecil dengan dampak yang sangat besar pada tagihan pemanasan dan kesehatan tanaman Anda. Pastikan untuk menggunakan jenis dengan gelembung besar untuk transmisi cahaya yang lebih baik. Bagi pemilik rumah kaca-kaca, musuh kedua adalah kondensasi. Anda harus aktif mengelolanya. Caranya adalah dengan meningkatkan sirkulasi udara. Pasang 1 atau 2 kipas osilasi kecil di dalam rumah kaca dan jalankan selama beberapa jam setiap hari, bahkan di hari yang dingin. Ini akan menjaga udara tetap bergerak, mencegah udara lembab menempel di permukaan kaca yang dingin, dan membantu mengeringkan dedaunan. Selain itu, pastikan untuk membuka ventilasi selama beberapa saat pada hari-hari yang lebih cerah dan tidak terlalu dingin untuk mengeluarkan udara lembab dan memasukkan udara segar. Ventilasi yang baik adalah kunci untuk mencegah penyakit. Sekarang untuk Anda yang memiliki rumah kaca polikarbonat, tantangan utama Anda di musim dingin adalah memaksimalkan cahaya. Seiring waktu, panel polikarbonat bisa menjadi kotor karena debu, lumut, atau kotoran burung.
Di musim dingin, lapisan kotoran tipis pun bisa secara signifikan mengurangi jumlah cahaya berharga yang masuk. Jadi, sebelum musim dingin tiba, luangkan waktu untuk membersihkan panel Anda secara menyeluruh, baik di luar maupun di dalam. Gunakan sabun lembut dan sikat yang tidak abrasif. Panel yang bersih dan jernih akan memastikan tanaman Anda mendapatkan setiap foton cahaya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Bagi pemilik polikarbonat, penting juga untuk melakukan inspeksi tahunan sebelum musim dingin. Periksa apakah ada retakan, lubang, atau segel yang rusak di sekitar panel. Udara dingin bisa menyusup melalui celah terkecil sekalipun, menghapus manfaat isolasi dari struktur Anda. Gunakan selotip atau sealant silikon tahan cuaca untuk menutup setiap celah yang Anda temukan. Periksa juga tanda-tanda degradasi UV, seperti panel yang menguning atau menjadi rapuh. Jika panel Anda sudah melewati masa garansinya dan terlihat buruk, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan penggantian untuk mengembalikan efisiensi rumah kaca Anda. Dan inilah tips universal yang berlaku untuk kedua jenis rumah kaca, dan mungkin merupakan langkah paling penting, namun paling sering diabaikan. Isolasi pondasi. Sejumlah besar panas hilang melalui tanah di bawah rumah kaca Anda. Sebelum musim dingin, gali parit dangkal di sekeliling perimeter rumah kaca Anda dan pasang papan busa isolasi kaku secara vertikal. Ini akan menciptakan penghalang termal yang mencegah tanah di dalam membeku dan menjaga zona akar tanaman Anda tetap hangat. Tindakan ini saja dapat meningkatkan suhu di dalam rumah kaca Anda beberapa derajat, membuat perbedaan besar dalam kelangsungan hidup tanaman dan biaya pemanasan Anda. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Tidak ada satu jawaban yang benar untuk semua orang. Pilihan antara kaca dan polikarbonat bergantung sepenuhnya pada iklim, anggaran, dan prioritas Anda. Polikarbonat adalah kuda pekerja yang tangguh dan efisien, ideal untuk musim dingin yang keras di mana retensi panas adalah segalanya. Kaca adalah pilihan klasik yang elegan, menawarkan kualitas cahaya terbaik bagi mereka di iklim yang lebih ringan, yang menghargai estetika dan umur panjang. Namun, yang paling penting bukanlah material apa yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda mengoptimalkannya. Baik itu melapisi kaca dengan bubble wrap atau membersihkan panel polikarbonat Anda, tindakan proaktif adalah kunci keberhasilan. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Rumah kaca mana yang Anda gunakan, dan apa trik musim dingin andalan Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.